makanya ketika ada masyarakat yang bilang kalau misalnya kita mengembangkan potensi wisata ke depan itu tidak bagus karena bisa jadi begini-begini. Kalau menurut saya enggak. Kita bisa memanfaatkan potensi yang ada. Kalau kita rawat dengan benar, kita kembangkan dengan benar, sedikit banyak akan memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat. Dan ini sudah dirasakan oleh masyarakat di sekitar Pantai Lon Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi traveler Indonesia. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Kami dari Gerbang Pulau Madura dan saat ini pagi ini saya sedang berada di Pantai Lon Malang di Sampang. Oke guys, saat ini saya juga bersama Ketua Asosiasi Pariwisata Madura Asprim dengan Saudara Ahmad Fikri Faisal yang diakrab dipanggil dengan Mas Fikri. Oke guys, kita langsung bertanya-tanya kepada Mas Fikri. Beliau juga sebagai pendamping wisata di Sampang, khususnya di Pantai Lon Malang. Oke, kita langsung saja. Selamat pagi Mas Fikri. Selamat pagi Mas Fikri. Oke, semangat pagi tentunya ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi harus semangat. Iya. Oh ya Mas Fikri, sebagai pendamping wisata di Sampang, menurut Mas Fikri apa ya? Di Lon Malang ini seperti apa? Ya, saya selaku pendamping nantinya. pariwisata di Kabupaten Sampang. Jadi mohon izin perkenalkan, saya Ahmad Fikri Faisal. Jadi saya adalah pendamping pariwisata di Kabupaten Sampang. Saya ditunjuk langsung dari Dinas Pariwisata seperti itu untuk mendampingi beberapa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sampang, khususnya juga yang ada di Pantai Lon Malang. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Pantai Lon Malang ini saat ini menjadi pantai yang paling hits di Madura, khususnya Kabupaten Sampang. Iya, keren berarti Mas. Jadi, kalau bicara prospek, saya kira Pantai Lon Malang ini sangat prospek. Karena apa? Dari segi letaknya saja sangat strategis. Tidak usah jauh-jauh, kalau dari Surabaya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam dari Surabaya sudah nyampe di pantai. Oh gitu ya. Berarti dekat ya? Ya, sangat dekat. Kemudian aksesnya juga tidak ini untuk masuk. Jadi ketika kita mau masuk Pantai Lon Malang itu pas berada di pinggir jalan protokol. Tinggal keren berarti ya. Masuk. Berarti kita tidak perlu perjalanan masuk lagi ya. Berarti dari akses jalan protokol kita turun langsung nyampe lokasi begitu ya. Kemudian nanti masuk kita akan disambut oleh teman-teman pengelola, dalam hal ini kelompok sadar wisata yang sudah ramah terhadap para pengunjung di depan. Keren itu. Jangan lupa untuk saat ini karena masih musim ini masih ada pandemi, kami harap kepada seluruh pengunjung yang mau ke Pantai Lon Malang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, karena di depan para pengunjung tetap akan diperiksa suhu tubuhnya, kemudian dihimbau untuk mencuci tangan. Ya, selain itu mungkin nanti akan dicatat sama teman-teman ya untuk menjaga-jagalah kemungkinan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi tinggal kita lihat nanti di checklistnya itu data begitu Mas namanya ya. Ini kemudian alamatnya di sini, ada nomor HP-nya, nanti tinggal di itu. Iya. Oh iya Mas Fikri, Lon Malang sendiri ini kan tergolong ke destinasi wisata baru ya kan. Nah, namanya juga baru, mungkin Mas Fikri bisa menjelaskan dari historinya. Ini Lon Malang ini, Pantai Lon Malang ini dimulai dikelola itu sejak kapan? Ya. Jadi awal mula Bapak Kepala Desa Pak Martuli itu terpilih menjadi Kepala Desa di Pira Tengah, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang. Beliau langsung melakukan aksi untuk membangun Pantai Lon Malang di sini. Jadi beliau melihat potensi yang ada di sini. Waktu itu kan masih tidak berbentuk seperti ini, Mas Edi. Bentuknya seperti apa kira-kira? Ya, bentuknya masih semak belukar lah. Oh, semak belukar. Makanya ketika ada masyarakat yang bilang kalau misalnya kita mengembangkan potensi wisata ke depan itu tidak bagus karena bisa jadi begini-begini. Kalau menurut saya enggak. Kita bisa memanfaatkan potensi yang ada. Kalau kita rawat dengan benar, kita kembangkan dengan benar, sedikit banyak akan memberikan dampak perekonomian kepada masyarakat. Dan ini sudah dirasakan oleh masyarakat di sekitar Pantai Lon Malang. Jadi di Pantai Lon Malang itu sendiri pada tahun 2016 Pak Ngelebung itu, Pak Kepala Desa di sini sudah mulai melihat potensi yang ada. Beliau langsung menanam beberapa cemara. Oh, yang di belakang kita ini ya. Ya.
kemudian berlanjut ke 2017 sudah mulai dilihat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang. Dari dinas sudah mulai turun, sudah memberikan andil lah sedikit banyak. Saya melihat mulai dari pendampingan kepada teman-teman SDM yang ada di sini, kemudian memberikan beberapa fasilitas, dan fasilitas di sini alhamdulillah fasilitas yang ada di sini itu sesuai dengan petunjuk atau instruksi dari Bapak Presiden, bahwasanya pariwisata itu sudah ditetapkan menjadi leading sektor. Betul itu, betul. Menjadi sektor unggulan. Jadi semua instansi terkait, semua Semuanya kementerian, mendukung, ya, semua kementerian harus mendukung kepada pengembangan destinasi yang ada di Lon Malang, dan itu juga sesuai dengan tujuan Bapak Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi. Apa itu? Ya, beliau juga menginstruksikan kepada seluruh OPD agar mendukung pariwisata. Misalnya Pantai Lon Malang ini tidak hanya tugasnya Dinas Pariwisata untuk mengembangkan, tapi semua OPD wajib untuk mengembangkan, ikut membantu seperti itu. Misalnya di Pantai Lon Malang butuh tentang penerangan, butuh petunjuk arah. Di situ peranan Dinas Perhubungan. Pantai Lon Malang, teman-teman pengelolanya di sini butuh keterampilan, ingin mengembangkan produknya. Di sana hadir Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi alhamdulillah bahasanya orang Madura itu ecung rocung. Akhirnya bersama, bersama. Akhirnya jadi Pantai Lon Malang seperti ini. Kemudian historinya Mas Iping. Kadang masyarakat ketika nyampe sini itu bertanya-tanya, kenapa sih kok dikasih nama Lon Malang? Lon Malang, ya. Betul. Jadi betul. Lon Malang itu berasal dari kata Solon. Solon itu kalau katanya orang Madura itu leke atau sungai kecil lah. Parit ya. Ya, parit yang parit, Malang. Ya. Malang itu bukan pas Malang tidak tak pocur kalau katanya orang Madura. Malang itu Malang melintang lah istilahnya. Jadi parit yang bentuknya agak miring lah gitu. Oh, berarti parit yang posisinya melintang seperti ya. Makanya diambil dari kata Solon. Solon itu parit itu, Malang ya Malang itu melintang berarti. Ya. Oh, jadi bahasa Lon Malang itu berasal dari kata Solon Malang, artinya Solon itu parit, Malang itu melintang, atau apa namanya, sungai kecil yang Malang itu melintang. Tak kirain Malang di kota sana. Ternyata Malangnya orang Madura itu kan melintang. Jadi bisa kita artikan parit yang melintang. Nah, mungkin ini yang menjadi histori ya dari kata Pantai Lon Malang itu sendiri, Mas ya. Ya Mas Vicky, kemudian kira-kira dari Mas Vicky sebagai pendamping dan juga sebagai asosiasi pariwisata Madura, kira-kira nanti untuk prospek pengembangan ke depan untuk Lon Malang ini kira-kira seperti apa? Ya, alhamdulillah kalau saya sendiri selaku Ketua Asprim atau Asosiasi Pariwisata Madura, yang mana Asprim itu di dalamnya terdiri dari beberapa pelaku usaha pariwisata yang ada di Madura, mulai dari teman-teman biro perjalanan, travel agent, kemudian teman-teman transport atau rental mobil wisata seperti itu, ada teman-teman hotel, restoran, lengkap berarti di situ ya, pengelola lengkap destinasi, di dalam ya. Kemudian ada teman-teman yang juga yang peduli terhadap dunia pariwisata seperti itu. Ya, kita semuanya akan mensupport penuh lah. Apalagi pengelolanya Pantai Lon Malang ini sudah masuk dalam keanggotaan kami. Pak Mas Luki itu sudah masuk di ke anggota Aspri. Kalau saya lihat ke depannya kayaknya Pantai Lon Malang ini sangat prospek untuk dikembangkan karena saat ini masih berlangsung pembangunan yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang kayaknya berupa tempat souvenir. Jadi Mas Iping nanti kalau berkunjung ke sini lagi, insya Allah di akhir tahun itu pintu masuk sama pintu keluar itu sudah lain. Ketika masuk nanti pintu masuknya jadi satu, kemudian keluar nanti para pengunjung itu akan diarahkan ke tempat souvenir baru bisa keluar seperti itu. Oh, jadi ada dua pintu nanti. Ada dua pintu. Jadi masuk, kalau pintu sudah keluar. masuk tidak boleh pintu keluarnya lewat pintu masuk lagi, harus lewat pintu keluar. Dan sebelum masuk pintu keluar itu nanti pengunjung bisa melihat beberapa souvenir, yang mana souvenir tersebut nanti mungkin akan diisi oleh beberapa produk-produk khas dari Kecamatan Sogobana, khususnya Lon Malang, dan pada umumnya nanti mungkin tidak menutup kemungkinan produk-produknya teman-teman UKM dan IKM yang ada di Sampang ini bisa ditampung di sini, bisa dikerjasamakan, dan ya itu sudah sesuai dengan tujuan pengelola di sini. Kami ingin memberikan dampak pada masyarakat, dampak perekonomian kepada masyarakat. Jadi biar masyarakat itu juga bisa sama-sama merasakan dampak ya, perekonomian. kalau itu saya sangat setuju, dan itu memang
dengan hadirnya destinasi wisata ini memang kita tidak boleh melupakan terutama penduduk sekitar kan begitu Mas. Artinya juga dengan adanya destinasi wisata ini juga bisa memberikan manfaat pada masyarakat di luar destinasi ini kan, terutama untuk masyarakat sekitar kan begitu Mas. Kami juga memberikan masukan kepada teman-teman pengelola. Jadi Madura ini kan sangat dikenal dengan religiusnya. Betul, itu sangat kental sekali kalau saya rasa. Jadi insya Allah mungkin ke depan kalau di sini sudah tertata dengan baik semuanya, kami harapkan kepada pengelola nanti mungkin di setiap sisi, di setiap sudut itu dikasih mikrofon lah, dikasih pengeras suara. Jadi pengeras suara itu mungkin selain menjadi himbauan kepada pengunjung mungkin biar tidak berkerumun, kemudian tidak main ke pantai sembarangan. Iya. Kami harapkan nanti mungkin di setiap waktu sholat nanti bisa diingetin ya minimal 15 menit sebelum sholat nanti diingetin kepada para pengunjung yang beragama muslim. Iya, betul. Karena sudah mau masuk ke waktu sholat dipersilahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola yang sudah disediakan oleh pengelola. Dan nantinya mungkin dari teman-teman pengelola akan menggandeng beberapa pondok pesantren yang ada di sekitar. Ya, mungkin nanti kita minta istilahnya ustadz-ustadznya itu secara bergantian lah untuk ngimami sholat di sini, untuk memberikan tausiah ya minimal 5 menit. Jadi meskipun Lon Malang itu bukan pariwisata yang berbasis syariah, tapi syariat Islam insya Allah akan diterapkan di Pantai Lon Malang. Keren itu Mas, keren betul. Insya Allah itu akan diterapkan oleh teman-teman kelompok sadar wisata. Iya betul. Artinya karena memang destinasi wisata itu juga tidak harus bertentangan dengan norma-norma yang ada, dan terutama norma agama akan seperti itu Mas. Jadi mungkin Pantai Lon Malang labelnya tidak menjadi syariah, pariwisata syariah, mungkin hanya Muslim friendly, ramah terhadap Muslim. Tapi insya Allah nilai-nilai syariat Islam itu akan kita terapkan di sini. Karena lingkungan kita adalah lingkungan pondok pesantren, masyarakat di sekitar juga masyarakat pondok pesantren, dan ketua Pokdarwisnya, pengelolanya itu juga alumni pondok pesantren. Jadi alhamdulillah lah. Di sini ya. Artinya kalau untuk hal-hal keagamaan kalau di sini kita tidak ragukan lagi ya Mas ya. Cuma karena memang di sini masih baru, jadi kita step by step step by step. Dari kayak kemarin teman-teman target di bulan ini mau buat apa, kayak di sini masih ada pembangunan. Jadi step by step teman-teman buat penunjuk arah untuk pengunjung. Jadi ketika pengunjung masuk itu tidak bingung, saya mau kemana. Kalau misalnya sudah ada penunjuk arah, oh di sana kamar mandi, oh di sana musola, oh di sana menaranya kalau kita mau foto-foto, oh di sana itu tempatnya ATV kalau kita mau itu. Dan alhamdulillah teman-teman juga sekarang sudah mulai kreatif. Jadi mungkin kedepannya nanti ada beberapa paket yang akan kita jual di sini, mungkin termasuk paket wisata Mas ya. Iya, paket wisata, kemudian paket yang menginap, yang tentunya nanti teman-teman saya coba semalam menginap. Alhamdulillah teman-teman Pokdarwis itu pengelola yang ada di sini bergantian. Jadi kita merasa aman, kita merasa nyaman di sini karena teman-teman ya saya lihat kayaknya tiap 1 jam 2 jam itu gantian untuk tidak tidur, menjaga kita lah. Menjaga kita ya. Jadi benar-benar dijaga Mas ya. Benar-benar dijaga, dan nilai-nilai Sabta Pesona itu benar-benar diterapkan oleh teman-teman kita di sini. Keren. Jadi misalkan kita camping di sini ya kayak Mas. Insya Allah. Tadi masih kita di malam di sini yang dilaksanakan. Jadi tamu sudah merasa sangat aman ya, karena dijaga langsung oleh Pokdarwisnya di sini. Oleh pengelolanya di sini, dan alhamdulillah teman-teman juga ramah terhadap para pengunjung. Iya, itu yang penting di wisata ya. Oh iya Mas Wiki, sebagai informasi mungkin ya kepada masyarakat luas, untuk karcis masuk di sini berapa? Mungkin dari tiket masuknya dan juga mungkin tiket parkirnya berapa, bisa dijelaskan? Baik, jadi untuk tiket masuk sendiri ke Pantai Lon Malang bisa masuk lihat nanti juga di loket, per orang itu Rp3.000. Murah. 3.000. Wah, murah banget itu Mas. 3.000 murah banget. Mungkin ya itu tiket wisata paling murah mungkin itu 3.000. Ya lah. Tiketnya Rp3.000, untuk parkirnya kalau sepeda motor itu Rp5.000, kalau mobil itu Rp10.000, kalau bis itu Rp20.000. Bis besar ya. Besar sama bis medium itu bis medium itu Rp20.000, kalau big bus itu Rp25.000. Sebenarnya
tergolong murah ya, Ya, kalau kita murah. bandingkan dengan destinasi wisata yang ada di luar Pulau Madura. Saya rasa itu termasuk harganya itu sangat amat, sangat terjangkau sekali, bahkan mungkin murah ya. Dan teman-teman pelaku usaha terutama biro perjalanan itu sering menyampaikan kepada saya, beneran ini mas, pantai sebagus itu tiket masuknya 3.000. Iya betul 3.000 itu mas, karena apa? Terus, Kalau kita mengajak ke luar Madura, itu ya minimal itu sudah 10-15 ribu itu harga minimalnya. Lalu di sini 3.000. 3.000. Mungkin ke depan Mas Diki ya, seiring karena sekarang kan masih pembangunan kan di sini, baik fisik maupun di SDM-nya, ya kan. Mungkin nanti setelah fasilitas semuanya ada penambahan dan pengelolaannya juga lebih baik, apakah nanti ada penyesuaian harga tiket? Mungkin seperti itu Ya, bisa dijelaskan. saya kira nanti kita tergantung dari koordinasi antara teman-teman pengelola dengan dinas pariwisata. Bagaimanapun juga sedikit banyak alhamdulillah teman-teman di sini sudah mengembangkan PAD sana. Jadi mungkin kalau misalnya ada penyesuaian tiket, kan kita ikut perda yang ada di sini shipping. Jadi kalau kita semerta-merta menaikkan tiket, itu kita tidak bagus juga sih. Karena bagaimanapun juga fasilitas yang ada di sini ini sudah pemerintah sudah ikut ambil. Jadi bagaimanapun Betul. juga kayak harga tiketnya, kemudian yang lain-lainnya kita harus tetap koordinasi dengan pemerintah. Yang pasti dalam peraturan daerah untuk destinasi wisata di Kabupaten Sampang itu harga tiketnya rata-rata memang sudah segitu. Mungkin terakhir ini Mas Diki ya. Sementara saat ini ya, kira-kira untuk mungkin on progress ke depan, kira-kira ada penambahan wahana atau seperti apa di sini? Ada. Jadi rencana kedepannya untuk penambahan wahana itu teman-teman nanti ini kan masih proses pembangunan kayak toko souvenir mungkin di Iya. akhir tahun ini sudah ready. Sudah selesai ya. Ada masukan juga dari teman-teman blogger Pulau Madura itu, blogger Madura, blogger plat M lah. Semalam waktu kita ajak camping di sini, jadi mungkin nanti ditambahin beberapa spot foto. Spot foto saya sudah sampaikan kepada Ketua Darwisnya dan insya Allah nanti mungkin lambat laun spot foto itu akan kita taruh di sini. Biar kelihatan lah katanya teman-teman kalau kita ada di pantai mas, biar kelihatan mungkin dikasih kayak kursi yang ada sandaran bisa tidur terus dikasih payung warna-warni. Tidak usah banyak-banyak, minimal 5 dan itu mau dibuat untuk spot foto ya. Foto ya. Foto nanti mungkin nanti Keren. di sekitaran sini mungkin mau dikasih payung-payung warna-warni juga lah. Mau dikasih payung warna-warni, kemudian mau kalau ada pengunjung yang pengen santai menikmati suasana pantai bisa pakai tikar, dan tentunya saya sampaikan kepada teman-teman pengelola mungkin nanti tikernya ada, kalau ada orang yang mau duduk pakai tiker nanti tikernya disewakan, tapi tidak usah mahal-mahal. Iya. Mungkin per tiker itu disewakan Rp5.000, tidak apa-apa, sudah sepuasnya lah. Tidak mungkin mulai dari pagi sampai sore hari pengunjung itu tetap di situ, mungkin hanya 30 menit maksimal. Iya. Kayak gitu nanti diganti. Iya oleh Mas Diki, karena nggak mungkin ya mungkin kalau wisatawan itu ya paling lama sekitar 2-3 jam mungkin ya, seperti harinya. Ya kalau sampai ini berarti kan harus camping di harus sini Mas Diki camping ya. dan harus Iya. harus camping lah kalau pengen tahu lebih karena kalau kita camping di Pantai Lon Madang camping kemarin saya kesini memang cuaca mendung, tapi Iya. sekitar 1 bulan yang lalu saya kesini camping itu luar biasa. Momen matahari tenggelam itu, sunset itu sangat bagus. Iya betul. Bagus, apalagi pagi harinya juga. Kalau kita bisa bangun Hari subuh, terbit itu ya. ya habis sholat subuh nanti tinggal prepare, kita nanti bisa mengabadikan momen sunrise, matahari terbit. Sungguh luar biasa, Keren berarti. keren. Tidak kalah dengan beberapa destinasi yang ada di luar. Recommended banget berarti Mas Diki, Recommended untuk bagi saya. untuk momen-momen itu Mas Diki. Betul, sangat recommended. Keren tadi. Iya, oke Mas Vicky, terima kasih untuk waktunya sudah wawancara dengan kami. Oke sahabat traveler semua, demikian wawancara kami dengan Mas Vicky sebagai Ketua Asprim dan juga pendamping pariwisata di Pantai Lon Malang ini. Oke sahabat traveler, jangan lupa kunjungi fanpage kami, kunjungi IG kami, dan juga jangan lupa kunjungi channel YouTube kami Gerbang Pulau Madura. Oke, terima kasih guys. Salam pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saksikan channel Gerbang Pulau Madura hanya di YouTube.